Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal. NIM 226901071. Prodi Teknologi Pendidikan Kelompok 2. Pengertian agama menurut umat Islam. Istilah yang paling relevan dalam memahami pengertian agama ini adalah istilah al-din yang bersumber dari bahasa Arab, sekaligus juga dalam Al-Quran sebagai sumber ilmu bagi umat Islam. Istilah al-din ini erat kaitannya dengan Islam. Jadi agama Islam yang dianut memiliki makna yang relevan dengan istilah al-din sebagaimana yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. 2. Agama dalam Al-Quran. Agama sebagai al-din, al-haq, yang berarti agama yang benar dan bukan agama yang salah, di mana kebenaran itu terlihat dari sumbernya, yakni Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya. Agama sebagai al-din, al-qayyim, yang berarti agama yang tegak, lurus dan bukan agama yang bengkok. C. Agama sebagai al-din, al-hanif, yang berarti agama yang sejalan dengan fitrah manusia. Objek-objek pemujaan manusia: pemujaan terhadap dalam dewa utama dan dewa pendamping, pemujaan terhadap leluhur, nenek moyang, pemujaan terhadap benda-benda keramat atau fetis, pemujaan terhadap penguasaan alam semesta maha kuasa. C. Kebutuhan manusia terhadap agama. 1. Manfaat agama: mendidik manusia agar memiliki pendirian yang pasti dan terang, sebab manusia harus mempunyai sikap yang positif dan tepat. Bab 2. Kontekstualisasi dan masa depan studi agama. 1. Kontekstualisasi dan studi agama yang dimaksud melalui tulisan ini merupakan proyek informasi yang dikembangkan oleh para pembaharuan muslim yang berupa memikirkan kembali wahyu Al-Quran dengan menyelesaikan kondisi daerah sosial kekinian. 2. Studi agama. Adapun istilah yang terkait studi agama yakni perbandingan agama, ilmu agama, sejarah agama, dan fenomenologi agama. 3. Karakteristik studi agama serta manfaat mempelajarinya. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam adalah sebuah keniscayaan yang harus dijalankan oleh setiap muslim, karena tanpa pengembangan ilmu pengetahuan umat Islam dapat terjerumus dalam jurang kebodohan dan kesehatan. Bab 3. Agama besar di era kontemporer. Yang pertama, agama Hindu. Pada masa ini keagamaan orang Hindu didasarkan atas kitab-kitab yang disebut kitab-kitab Veda. Kitab Veda berarti pengetahuan, yang merupakan kitab ciptaan Brahmana sendiri, kemudian ditujukan kepada para resi atau pendeta dalam bentuk mantra-mantra yang kemudian disusun sebagai puji-pujian, sebagai bentuk pernyataan rasa hati dari para resi. Yang kedua, agama Buddha. Buddha Gautama merupakan pendiri agama Buddha yang dilahirkan pada 563 sebelum Masehi dan wafat pada 483 sebelum Masehi, yang merupakan anak raja Suddhodana yang memerintahkan atas Sakya dan ibunya bernama Maya. Dirinya dibesarkan di ibu kota kerajaan Kaliwastu. Yang ketiga, ajaran agama Konghucu. Agama Konghucu memperoleh sejumlah pemeluk besar di Tiongkok. Pendirinya adalah Konghucu yang hidup pada abad ke-6 sampai abad ke-5 sebelum Masehi. Lahir pada tanggal 551 sebelum Masehi di negeri Lu, kota Yusui, yang merupakan sebuah bungsu dari keluarga Sunlinghe. Yang keempat, ajaran agama Shinto. Agama Shinto dianggap sebagai agama asli bangsa Jepang, yang pada awalnya ajaran ini dilaksanakan oleh keluarga yang memiliki kekuatan atau klan. Shinto terdiri dari kata Shin yang berarti dewa dan kata To yang berarti jalan, sehingga Shinto
jalan dewa atau jalan Tuhan, atau melibatkan penyembahan kami dewa, roh alam, atau sekedar kehadiran spiritual. Ajaran agama Yahudi, para ahli agama mengungkapkan bahwa kisah agama Yahudi diawali melalui peristiwa hijrah dan perjanjian. Peristiwa hijrahnya Ibrahim dari kota Ur di Kaldea ke daerah Kanada, kini Palestina, merupakan awal sejarah agama Yahudi, di mana pada masa itu Keseran di Babilonia dipimpin oleh Rabi. Ajaran agama Kristen Nasrani berasal dari nama kota Nasritiun, dalam bahasa Arab disebut Nasirah, desa terpencil di kaki sebuah bukit sebelah selatan Yerusalem. Kristus merupakan bahasa Ibrani, berarti yang Rabi. Istilah ini berasal dari kebiasaan Israel kuno yang tidak mengatakan raja-raja, namun cukup dengan mengertinya ajaran agama Islam. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang diakui, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak diterima agama selainnya dari siapapun, dimanapun dan sampai kapanpun. Agama Islam sebagai ajaran sistem nilai dan moral yang menuntut lahir maupun batin menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhiratnya telah tercantum dalam Al-Quran, merupakan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Bab 4. Berbagai aspek dalam agama Islam secara bahasa. Akidah bersumber dari kata al-aqdiyah, ikatan, penguatan, pengesahan, keyakinan, dan pengikatan yang kuat, atau dapat juga dipahami sebagai keyakinan dan penetapan. Penyebutan makna akidah dalam Al-Quran sering dihubungkan dengan masalah iman yang tidak hanya diartikan sebagai kepercayaan terhadap sesuatu, akan tetapi kepercayaan tersebut memberikan dorongan untuk mengucapkan dan melaksanakan sesuatu berdasarkan keyakinan. Melalui ajaran Islam, ruang lingkup dari keimanan tersebut adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk. Secara istilah, pengertian akidah dapat dilihat dari beberapa pandangan para ahli sebagai berikut. Menurut Hasan al-Banna, beberapa perkara yang wajib diyakini oleh hati mendatangkan keteraman jiwa, menjadikan keyakinan yang tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Adapun tujuan dan fungsi akidah: 1. Toto Surjana Yaka, menuntut dan mengembangkan dasar ketuhanan yang dimiliki manusia. 2. Memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa. 3. Memberikan pedoman hidup yang pasti, membebaskan akal dan pikiran kekelirauan yang timbul karena jiwa yang kosong akan akidah. Syahid sebagai agar seorang bermakrifat sebenarnya kepada Allah melalui akal dan hatinya. Bab 5. Agama dan sains modern. Agama adalah hubungan yang tetap antara manusia dan selainnya yang bersifat suci, berada dengan sendirinya, serta mempunyai suatu kekuasaan absolut yang disebut dengan Tuhan. Sains berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia, yang berarti pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian, atau pengetahuan yang melingkupi suatu kebenaran umum dan hukum alam yang terjadi, misalnya didapatkan dan dibuktikan melalui metode ilmiah. Perbedaan pandangan antara kalangan agama dan sains disebabkan oleh kalangan agama terhadap ilmu pengetahuan perlu melakukan pembelajaran menyangkut hal dapat diobservasi secara fisik di alam semesta ini, tidak hanya pada tersorot dalam kitab suci.
Agama bisa mengharapkan sains untuk membersihkan unsur-unsur takyayul yang menyusup disadari atau ke dalam ajaran-ajaran agama, ditegrasikan sehingga bisa bermakna dan menjadi rahmat bagi pemeluknya. Bab 6. Ilmu pengetahuan dalam pandangan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma la ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Bab 7. Ilmu pengetahuan dalam pandangan hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabu ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari Ibnu Majah. Bab 8. Konsep Tuhan dalam perspektif Islam. Istilah Tuhan dalam bahasa Inggris disebut Bukti, yang berarti pencipta dan penguasa dalam semesta. Dalam bahasa Arab, kata Tuhan dinyatakan dengan kata Rabun, yang artinya pembimbing, yang berarti gerakan atau dorongan. Berdasarkan pandangan tersebut, memberikan pemahaman bahwa Tuhan itu dapat berbentuk apa saja yang dipentingkan oleh manusia. Tuhan dalam agama Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa atau tunggal, di mana konsep-konsep tentang dalam Islam telah tertuang melalui kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb yang menciptakan alam semesta beserta isinya dan maha kuasa atas segala sesuatu. Bab 9. Konsep manusia dalam perspektif Islam. Karakteristik manusia dalam Al-Quran adalah jasad dan ruh dalam diri manusia. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang tentunya sangat berbeda dengan makhluk lain. Perbedaan tersebut terletak pada pemerolehan akal budi bagi setiap manusia. Untuk membedakan manusia dengan jenis makhluk lain terletak pada sifat-sifat kehidupan rohaninya, yaitu bahwa manusia memiliki potensi akal budi. Melalui potensi ini, manusia dapat berpikir dan berbuat jauh melebihi kemampuannya hewan. Hakikat dan kedudukan manusia. Menurut bahasa, hakikat berarti kebenaran atau sesuatu yang sebenarnya atau asal segala sesuatu. Manusia memiliki daya untuk melaksanakan fungsi sebagai hamba maupun pemimpin di muka bumi. Bab 10. Kerjasama umat beragama. Kerjasama antara umat beragama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan, atau bisa juga dipahami sebagai bagian dari hubungan sosial antar manusia yang tidak dapat larangan dalam setiap ajaran agama manapun. Landasan atau dasar kerjasama umat beragama. Kerjasama umat beragama di Indonesia dilandasi Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Hubungan internal umat Islam melalui ajaran Islam. Sering terdengar kata ukhuwah Islamiyah yang merupakan konsep persaudaraan dalam Islam, dan melalui hubungan ini terbina hubungan yang harmonis. Beberapa bentuk kerjasama antara umat manusia beragama. Yang pertama, perbaikan taraf hidup, perbaikan akhlak, dan penegakan keadilan. Bab 11. Implementasi ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman ajaran agama dipahami sebagai bentuk perilaku, proses pelaksanaan, penerapan, cara pembuatan, pengamalan oleh manusia yang dimotivasi oleh ajaran agama yang dianut terkait dengan kesadaran moral maupun hubungannya dengan manusia lain. Bentuk implementasi pendidikan agama di lingkungan informal atau keluarga. Yang pertama, mendidik anak agar senantiasa bersikap zuhud. Yang kedua, mendidik anak agar senantiasa bertobat.
Yang ketiga, mendidik anak agar senantiasa bersikap wara. Yang keempat, mendidik anak agar senantiasa memiliki sifat kesabaran. Yang kelima, mendidik anak agar senantiasa bertawakal. Bentuk implementasi pendidikan agama di lingkungan non-informal atau masyarakat: mendidik anak agar senantiasa bersikap zuhud, mendidik anak agar senantiasa bertaubat,